Jadi ini paradigmanya sangat sofistik. Jadi menganggap kalau melihat nikmat, jangan nikmatnya dilihat, tapi al-mun'im, zat yang maha memberi nikmat. Kalau Anda berbuat dosa, katanya Ufa, Allah Pak, dosa kecil, cuma ngintip Reza mandi. Loh, dia berbuat dosa kepada Allah yang maha besar, betul ya? Bagaimana kita naik kelas? Harus diuji. Waliyubliyal mu'minina minhu bala'an hasanah. Wa ma ramaita idz ramaita walakinnallaha harama waliyubliyal mu'minina minhu bala'an hasanan. Kita dikasih bala yang baik. Bukan rezeki tok, rizqon hasanan, janji yang baik surga, wa'dan hasanan, kemudian mataan hasanan, properti, rumah, kekayaan yang baik, tidak. Kita juga kordon hasanan, ngasih utangan yang baik ke Allah. Tapi pada saat yang sama kita juga dikasih balaan hasanan, ujian. Ini menarik teman-teman sekalian ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dhawil Qur'an wa sahbihi dhawil Qur'an. Salamullahi warridwan ala man azzama al-Qur'an biqalbin khalisin nawa muhibbir raghibil Qur'an fatuba man ta'allama wa ba'du 'allama al-Qur'an. مجودا وخاشعا ومفهما معنى القرآن وعاملا جميعا ما حوى وما اقتضى القرآن وفاز من تكلم مع الرحمن بالقرآن. ولا قارين في الدنيا ولا الأخرى سوى القرآن ولا شافيع ذا الأعلى لدى المولى عدا القرآن وشافيع مشفع ومنجي صاحب القرآن. فيا إلهنا اجعلنا من الآهال في القرآن وزدنا علما نافعا بما علمتنا القرآن أمتنا في حسن الختام مع القبول بالقرآن. وسلام على من أوحي القرآن بيته الكرام. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala ba'd. Mari kita lanjutkan kajian tafsir tematik, kajian tafsir maudhu'i pada kesempatan berbahagia ini. Oh iya, belakangan ini teman-teman, kita khususnya Indonesia mengalami banyak musibah, malapetaka, bencana, kematian yang merenggut nyawa ratusan jiwa, yang dalam
Istilah seorang filsuf Slovenia bernama Slavoj Žižek adalah tragedi. Tragedi adalah menghentak kita dari keseharian, dari rutinitas, yang oleh karenanya segera ruang batin kita, ruang kosong kita ini diisi oleh sebuah kekagetan, kengerian yang mau tidak mau kita kembali kepada muasal kita, penciptaan kita. Dan pada saat yang sama kita diingatkan oleh Imam Ibnu Athaillah ya Sakandari di sini ada satu hikmah aforisma ya, bunyinya begini, liyakhaffif anka alamal bala'i alaika ilmuka, atau boleh dibaca allamaka kalau di syarah-syarah yang lain nih, syarah Syekh Nawawi, kemudian Said Ramadan Al-Buti maupun Ibnu Ajibah itu adalah allamaka bi annahu subhanahu wal mubli laka, agar bala, bencana, malapetaka, ujian ini terasa ringan. Kan pasti ujian berat ini. Agar terasa ringan, sedianya kita tahu bahwa bi annahu, Allah ini subhanahu wa ta'ala, huwal mubli laka, adalah yang menguji, adalah yang memberi bala. Falladzi wajahatka minhu al-aqdaru walladzi awwadaka husnal ikhtiyari. Maka oleh karena Tuhan yang wajahatka, yang biasa memberi kebaikan-kebaikan kepadamu, maka tentu saja kita patut membiasakan diri untuk menerima, untuk awadaka, Allah membiasakan kita husnul ikhtiar, untuk memberikan sebaik-baik pilihan atau pilihan terbaik. Jadi dialah yang memberikan pilihan takdir terbaik kepada kita, maka tugas kita adalah membiasakan sikap yang positif. Nah, Žižek mengatakan begini, Slavoj Žižek ya, sesuatu yang tidak bisa kita tolak dalam hidup ini adalah tragedi, peristiwa entah bencana, musibah, malapetaka, fitnah atau gonjang-ganjing, hiruk-pikuk, kerusuhan-kerusuhan dan seterusnya. Dari tragedi Kanjuruhan baru-baru ini di Cianjur ya, 270 lebih, malah yang masih belum ketemu puluhan orang juga gempa. Sebelumnya juga gempa di Malang, seolah tidak pernah berhenti. Karena memang Indonesia ini berada pada lingkaran gunung berapi atau sirkum Pasifik. Sirkum Mediterania juga beda ya, sirkum Pasifik. Jadi kita dikepung oleh gugusan gunung Merapi, sehingga ada gempa tektonik yang dari laut Mediterania atau Pasifik, ada gempa vulkanik dari gunung ya, ada lagi gempa yang ditunggu para jomblo, yakni gempa organik katanya, gempa pada sebahagian organ-organ saja. Kalau bahasa ini terdengar sulit dipahami, ya itu problem di Anda, bukan di saya berarti. Bismillahirrahmanirrahim, kita akan membaca surat Hadid ayat pertama, juz 27 ya, pada ayat ini surat yang ke-57 Madaniyah, kemudian pada ayat yang ke-21 nanti. Juz 27 silakan dibuka, surat 57 atau surat Al-Hadid. Saya teruskan sedikit. Wataknya bencana, wataknya tragedi, masih menurut Slavoj Žižek ya, atau sekarang sebenarnya ada tragedi yang lebih besar, ada Big Bang yang lebih besar dari Big Bang yang pertama yang menciptakan dunia ini, yakni dentuman besar bernama Big Bang informasi, supernova disinformasi, ledakan informasi yang tak terkendali sehingga kita terombang-ambing di dalamnya dan sulit memilih mana benar, mana salah, baik buruk, mana pantas, mana tak pantas. Oh iya, wataknya tragedi itu begini. Tadi kan mengagetkan. Pada saat yang sama di hadapan semesta, di hadapan makrokosmos. Jadi kan ada 3 ya. Jadi filsafat ini kan sebenarnya hendak. Ada orang mengatakan begini, apa sih yang membosankan dari filsafat? Itu menurut saya pertanyaan bodoh. Tidak ada yang membosankan. Semuanya menyenangkan, happy, menyehatkan, dan membahagiakan. Terus yang membosankan itu apa? Menunggu. Menurut saya yang membosankan itu menunggu. Menunggu jodoh, menunggu tua, menunggu dewasa, menunggu terkenal, viral, menunggu. Walhasil menunggu itu tersiksa. Nah, karena berproses itu adalah pekerjaan menunggu, kadang membosankan. Jadi
Ini belajar filsafat ini Pak, bagi sementara orang meyakini belajar filsafat ini sulit. Itu problem mereka bukan di filsafat, problem mereka adalah di keyakinan mereka. Ada yang menduga Pak, belajar filsafat ini justru nanti menjadi ateis. Itu problem mereka di dugaan mereka sendiri, bukan pada filsafatnya. Demikian pula mempelajari tafsir, ilmu agama, ini katanya sulit. Itu problem mereka di cara. Filsafat ini tidak bisa dicerna, problem mereka pada pencernaan, bukan kepada filsafatnya itu sendiri. Betul ya? Kira-kira seperti itu. Baik, tunggu saja buku saya sebentar lagi, Filsafat untuk Pemalas ini terbit ini. Nanti tunggu saja. Memang begini, kadang sembari kita menunggu, ketika bahagia itu baru bangun tidur, baru berkemas, kekecewaan itu sudah berangkat, melaju dengan cepat dan cepat sampai di sasaran. Jadi sebelum mikir, seperti, saya tidak punya bahasa yang lebih baik, menstruasi ya, bukan menstruasi, menstruasi. Jadi kalau Apollo, Sputnik itu kan dipikir dulu baru berangkat. Kalau mencret, nggak sempat pikir sudah berangkat itu. Apa? Menstruasi itu apa? Diare ya? Diare, oke. Sorry. Baik, oleh karena itu, mula-mula dalam menghadapi musibah. Oh ya teman-teman begini, nanti sebelum, atau kita baca saja deh, nanti ketemu dengan ayat yang musibah dia. Surat Al-Hadid, ini kita baca ayat pertama saja ya. Teman-teman begini, ada bukunya siapa? Nazmud Durar fi Tanasubi Ayati Waswar, Imam Al-Biqai. Jadi ayat Quran ini senantiasa ada munasabah, interkoneksi, ada korelasi, ayat A dengan B, surat A dengan B. Ini surat terakhir kan surat Waqiah ini. Surat 56 adalah surat Waqiah. Ayat terakhirnya bagaimana? Fasabbih inna hadza lahu haqqul yaqin fasabbih bismi rabbikal azim. Ini loh keyakinan yang benar, maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu ya, Al-Azim yang Maha Agung. Lantas awal surat Hadid adalah Sabbahalillahi, itu dia. Nyambung ya. Selalu wataknya begitu. Nanti teman-teman referensi yang kita rekomendasikan dua. Satu, Al-Lubab fi Ulumil Kitab Ibnu Adil. Dua, Nazmud Durar fi Tanasubi Ayati Waswar, itu Imam Al-Biqai. Ya tentu ada referensi yang lain yang kita punya sementara itu. Nah, surat Hadid ayat pertama, Sabbahalillahi ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Sabbaha, tasbih ini banyak maknanya. Sabbaha ini bisa menjauh, bisa berlari, bisa berenang. Walhasil ia pindah dari tempat A ke tempat B. Jadi sabbaha, tasbih ini menjauhkan Allah dari segala kekurangan, dari segala ketaksempurnaan, dari segala tasbih, pandangan-pandangan yang antropomorfistik, yang menyerupakan Tuhan dengan manusia. Contoh, manusia kalau menikah, punya anak, itu dianggap sempurna. Belum sempurna rumah tangganya kalau belum punya anak. Allah terbalik, kalau Allah punya anak malah tidak sempurna. Ini terlepas bahwa ada saudara kita mengimani bahwa Tuhan punya anak, ya kan? Nah, loh, anaknya kambing, kambing Pak. Anaknya ayam, pasti ayam. Kalau anaknya Tuhan, pasti Tuhan. Itu anggapan mereka. Itu ini di sini. Di sini deh, di Holy Bible ini saya punya yang versi bahasa Inggris ya. Di Yohanes pasal 1 ayat 1. On the beginning was word, the word was with God, and the word was God. Pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah, maka firman adalah Allah. Dulu saya mengajar perbandingan agama. Sekarang perbandingan kelamin sajalah ya, perbandingan dulu ya sudah. Tapi setelah itu dituduh pendeta, ya enggak apa-apa. Oke, jadi tinggal rambut ke tepi, dasi kupu-kupu, kacamata. Namanya petugas restoran, oke. Tasbih menjauhkan, maka menjauhkan Allah dari segala kekurangan. Nah, itu kan ada ayat Allahus Somad. Salah satu makna somad adalah laisa lahul jauf. Allah tidak punya lubang. Allah tidak punya rongga. Maka tidak makan minum. Tidak punya keturunan, tidak melahirkan, lam yalid walam yulad, ya kan? Karena tidak berongga atau buntu. Oke. Sabbahalillahi. Jadi tasbih ini menjauhkan segala sesuatu yang buruk, yang kotor, yang kurang dari Allah itu. Jadi Allah itu munazzahun maha suci dari segala kulli naqsin, dari segala kekurangan. Nah, dari segala kekurangan, keburukan dan seterusnya. Sabbahalillahi ma fis samawati wal ma, biasanya ini kalau buka di Irobul Quran, ma ini kan untuk subjek yang tidak berakal, betul ya? Li ghairi akil ya. Kalau man kan untuk akil. Ya, kadang binatang pakai man juga sih. Ma untuk lazimnya umumnya ghairu akil. Jadi cara membacanya begini. Telah bertasbih kepada Allah segala sesuatu yang tak berakal di gugusan langit dan bumi.
Ini menurut saya tantangan. Itu loh alam yang tidak berakal saja bertasbih. Kamu manusia yang berakal kapan bertasbihnya? Nah, itu dia. Jadi kalau membaca Quran dengan cerdas ya. Ya cerdas versi kita, menurut orang lain yang lebih alim yang tidak cerdas. Biasa itu. Nah, begitu. Tapi menurut yang tidak ngerti ini kelihatannya cerdas. Oke. Wahwal azizul hakim. Apa makna hakim? Hikmah ini apa? Kalau di membuka jam ya mufradat al-fadhil Quran maupun maqayisul lughah, fununul afnan, mu'jizatul Qur'aniyah Ibnul Jauzi, maka kita akan ketemu begini. Maknanya salah satunya adalah batas atau mana, membatasi, menghalangi. Maknanya hukum. Maka hukum, ha kaf mim, hukum ini menghalangi orang dari zalim. Hakim sama. Hikmah menghalangi orang dari bodoh. Jadi hakim adalah tindakannya ini penuh pertimbangan, kematangan, ada hikmah di dalamnya. Itu Allah itu. Maka hakim, maha bijak bestari. Lahu mulkus samawati wal ard yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Oke, dia pemilik langit bumi, menghidupkan, mematikan, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan berkuasa kepada segala sesuatu. Ya kadang orang bodoh bisa viral, orang bodoh banyak pengikutnya. Nah, itu Allah ini hanya ingin tunjukkan bahwa dia maha kuasa, itu saja. Pemilik perusahaan itu kadang orang-orang bodoh, ya kan, tidak terpelajar, tapi para pekerjanya, pembantunya malah orang-orang yang berpendidikan tinggi. Nah, itu dia. Jadi ada yang bos perusahaannya santai, jalan-jalan, mungkin tidak sekolah, apa biasa saja, pakai celana pendek, rambut putih, berkumis, kerjanya ngangon kambing atau kuda, ya kan, namanya Bob Sabendino, ya, Bob setiap hari, Bob Sabendino. Almarhum ya Allah yarham. Oke. Singkat saja, wal awal wal akhir wal zahir wal batin. Dia Allah yang awal wal akhir. Ini awal, Allah. Kalau kita dikatakan awal, saya awal ini datang di sini. Pasti disusul yang kedua, yang ketiga, ya kan? Ada nanti. Kira-kira kalau saya datang ke sini, saya paling awal datang ke sini sebelum ada orang ini saya datang. Bersamaan dengan waktu atau tidak? Bersamaan dengan waktu ya. Tapi kalau Allah al-awwal, maknanya la awwala lahu. Karena waktu juga ciptaan Allah itu. Sebelum ada kata ada. Prawaktu. Itu dia. Wal akhir, tidak berakhir. Wal zahir wal batin, nyata betul, batin tersembunyi, misterius. Wa bi kulli syai'in alim, segala satu dia mengetahui. Jadi begini. Bahkan saya bisa, ini anggapan para sufi ya. Orang-orang yang arif billah, orang-orang yang kenal Tuhan, melihat Tuhan sebelum, ketika, sesudah segala sesuatu. Sebelum gedung ini ada, Allah sudah ada, betul ya? Ini katakanlah dunia ini. Atau saya melihat benda-benda lah misalnya. Jadi saya melihat benda dari galaksi lain, dari galaksi Andromeda datang ke sini, namanya Rohim ya kan. Ini misalnya benda Rohim lah ya. Datang dari galaksi yang lain. Sebelum Rohim ada, kira-kira Allah sudah ada. Maka saya melihat Rohim sebelum Rohim ada. Melihat Allah sebelum orang atau makhluk ini ada. Ketika Rohim di sini atau semua benda-benda ada di sini, saya pun melihat Allah di situ. Bahkan setelah benda-benda ini musnah, saya tetap melihat Allah di sana. Jadi kita mengenal melihat Allah itu sebelum, ketika, setelah segala sesuatu. Nah, itu baru pemahaman yang benar itu dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oke. Segera kita geser ke ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sebenarnya dimulai lebih lengkap ya. Dari 20 itu. Ini ayat sering kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alamu annamal hayatud dunya la'ib. Ya sering kita baca memang, setiap Quran, semua Quran sering kita baca memang ya, kecuali yang jarang membaca. Ya alamu annamal hayatud dunya la'ib wa lahu zinatun takhrum bainakum takatsum amwali wal aulad kama sali ghaisin a'jabal kuffara nabaduhu summa yahiju fatarun sfaran summa yakun hutama fil akhirati nadu syadid wa firad minallahi wa ridwan mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ya hidup ini permainan saja, hiasan, saling berbangga-bangga, banyak-banyakan anak, harta, dan seterusnya. Seperti hujan yang membuat takjub para petani. Maka sabiqu ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha ka ardis samai wal ard uiddat lil ladzina amanu billahi wa rusulihi dzalik fadlu yu'ti may yasha wallahu dzul fadlil azim. Sabiqu. Sabaqo ini dahulu. Ayo cepet-cepetan. Ayo berlomba-lomba, ayo bersegera. Di sini apa maknanya? Berlomba-lomba, oke. Fastabiqul khairat itu. Ila maghfiratin mir rabbikum. Kenapa bersegera meraih ampunan Tuhan? Karena sebelumnya kita adalah la'ibu walahu wazinatu wa tafakhurum bainakum wa takatsurum fil amwali wal aulad.
Kita hanya kasrah, takasur, hanya memperbanyak harta, anak, kebanggaan, reputasi, jabatan, gelar, popularitas, dan seterusnya. Ingin ngetop, populer, viral, hanya sibuk dengan itu. Maka ayat berikutnya 21 itu sabiqu ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Dan surga yang luasnya seperti langit bumi. Itu luas sekali. Ini bumi ini kecil jika dibandingkan Jupiter. Jupiter 1000 kali bumi. Apabila dibandingkan matahari, matahari 1.000.000 kali lebih besar. Itu baru tata surya. Belum Bima Sakti, galaksi. Belum bintang-bintang lain yang jauh lebih besar, yang isinya sebenarnya miliaran bintang lagi. Ini diprediksi para ilmuwan 2 miliar galaksi ya, bukan bintang. Banyak lagi itu. Oke. Wa'iddat lil ladzina amanu billahi wa rusulih. Surga ini dijanjikan oleh Allah. Di sini apa wa'iddat ini? Disiapkan kalau tidak salah maknanya. Ada satu itu. Disediakan, oke. Lil ladzina amanu billahi wa rusulih dzalika fadlu yu'ti may yasha wallahu dzul fadlil azim. Oke, wa'iddat. Berarti surga ini sudah ada kan? Surga ini warisan. Kalau membaca di tafsir surat Mukminun di sini. Ya kan? Al-Yaisul Firdaus yang begitu itu loh. Jadi surga itu warisan. Kita tidak usah kerja dapat surga nanti itu. Surga sudah disediakan dalam teologi Ahlussunnah wal Jamaah. Lilladzina amanu billahi wa rusuli. Ini ayat paling saya senang. Ayat-ayat begini ini. Seandainya loh ya ayatnya berbunyi begini. Wa'iddat lil mu'minin. Kita tidak termasuk itu. Tapi kalau dijanjikan bagi orang yang beriman, meskipun imannya sebutir zarah, meskipun imannya seupil, tetap surga nanti. Kok tidak ada yang amin ya? Coba mukminun, kalau mukminun konsisten. Di Indonesia, bahasa Indonesia kacau. Mukmin artinya orang beriman, alladzina amanu orang beriman. Itu tidak sama sebenarnya. Jadi mukmin adalah orang yang senantiasa memelihara imannya sampai mati. Tapi kalau amanu, sholat ndak sholat, zina ndak zina, korupsi, pokoknya ada iman lah sedikit itu sudah itu. Cukup sudah itu. Ya bahwa nanti nyemplung apa dulu di surga, di neraka, hal lain ya. Tapi yang jelas dia berhak dapat surga. Kenapa? Karena di dadanya ada la ilaha illallah itu. Itu lebih besar dari apapun itu kalimat itu. Kalimat taqwa di surat Fatah ya. Itu kalimat taqwa atau kalimat tauhid. Jadi untung ayat ini bunyinya wa'iddat lil ladzina amanu. Bukan wa'iddat lil, ini kabar gembira ini ya. Ya teman-teman yang telat subuh yang itu santai saja. Bagaimana yang telat subuh? Burhan diperbaiki, bukan santai, diperbaiki. Ya, oke. Billahi wa rasulih dzalika fadlullah yu'ti may yasha. Itu fadl dari Allah. Maka nanti jangan cemburu kalau non muslim tiba-tiba masuk surga. Itu hak prerogatif Tuhan. Terserah dia yang punya kok. Jadi surga ini warisan. Sekurang-kurangnya 3 pemahamannya. Kita mewarisi dari bapak ibu kita Adam Hawa alaihi wassalam. Yang kedua Allah sediakan itu sebagai warisan bagi kita. Tidak usah kerja dapat warisan. Sama dengan saya umumkan begini. Semua orang masuk stadion. Masuk enggak itu? Masuk semuanya. Hanya nanti yang amalnya baik duduk depan VVIP ya kan dan seterusnya. Di depan merayakan kekalahan Arab Saudi misalnya. Kekalahan atau kemenangan ya biasalah pokoknya begitu. Karena euforia menang-menang lalu kalah lagi kemudian dan seterusnya. Atau Jerman yang sibuk LGBT kampanye tiba-tiba kalah sama Jepang. Nah itu dia. Dia lupa Jepang punya mbah ya kan. Nah, hebat di sana itu. Oke, jadi begini teman-teman, bukan urusan kita surga neraka. Udah terserah Tuhan itu, santai saja. Wallahu dzul fadlil azim. Ya. Dan dia mempunyai karunia yang besar. Ini dia yang sehubungan dengan ayat yang mau kita baca adalah ma asaba min musibatin, tadi dihikam begini. Li yukhaffif anka alamal bala alaika 'allamaka atau ilmuka bi annahu subhanahu wal mubli laka. Agar bala terasa ringan, ketahuilah bahwa Allah al-mubli, dia yang memberi bala. Agar nikmat yang kecil ini menjadi hebat, maka ketahuilah dia yang maha menganugerahkan, yang maha besar itu. Makanya kalau membuka tafsir An-Nukat wal Uyun ya, ini karya siapa? Yusron, Imam siapa? Imam Maryadi ya, siapa? Marwadi kata ya, Imam Al-Mawardi ya.
450 wafat, An-Nukat wal Uyun. Al-Hakumut Takatsur atau inna a'tainal kal kautsar, atau kan memberi sedikit tapi untuk dijadikan milik. Kautsar maknanya banyak. Kalimat itu kan aneh. Allah ngasih sedikit tapi banyak. Maknanya begini, kalau memberi meskipun banyak anggap sedikit. Kalau menerima meskipun sedikit kita anggap banyak. Saya ulangi, kalau memberi, kita banyak ini memberi, anggap sedikit. Maknanya beramal dengan hati yang lapang, yang ringan. Tapi kalau menerima meskipun sepele, remeh, kita anggap istimewa karena Allah adalah yang Maha memberikan. Al-Mu'ti, itu dia. Jadi ini paradigmanya sangat sofistik. Jadi menganggap kalau melihat nikmat, jangan nikmatnya dilihat tapi Al-Mun'im, zat yang Maha memberi nikmat. Kalau Anda berbuat dosa, katanya Allah, Pak, dosa kecil, cuma ngintip reza mandi. Loh, dia berbuat dosa kepada Allah yang Maha besar, betul ya? Rahim kepingin diintip. Oke, nanti Farid ya, Pak Farid ini ditugaskan untuk ngintip Rahim. Nah, belum pernah ada kan yang ngintip Rahim kan ya? Nah, belum. Jadi melihat Rahim itu loh sudah maksiat, apalagi ngintip ya kan? Kalau melihat Rahim sedang maksiat tuh ya, tapi kalau melihat Rahim sedang ngaji ya enggak. Tapi Rahim kan bersih-bersih rumput apa tadi, sudah keren itu. Terus pokoknya banyu Rahim ya, banyu dan stronik, oke. Jadi kalau yang di channel ini, di kanal ini nggak ngerti stronik apa, tanya Rahim di sini nanti gitu. Pokoknya stronik. Oke, itu multi tafsir ya. Baik. Mana tadi? Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha inna zalika 'alallahi yasir. Asoba. Oke, kita buka sekarang. Sawaba di Quran ini 77 kali. Di Maqayisil Lughah Kamus Quran maknanya adalah menimpa. Bahasa Arabnya hujan, soyib. Maka kalau kita berdoa, Allahumma soyiban, doa turun hujan, Allahumma soyiban. Ini doa anak TK ini, Him. Allahumma soyiban, nafi'an. Semoga hujan bermanfaat. Rohim supaya ketahuan baca, ya gitu saja kan. Ya pokoknya gitulah, Him. Hujan ini menimpa kita. Jadi makna soyib, makna sawaba adalah turun. Nuzulu syai' mastiqrarihi. Menimpa sesuatu yang menimpa kita sesuai kadarnya. Hujan menimpa kita enggak? Menimpa. Suka enggak suka kena ke kita itu hujan itu. Di gunung, di darat, di laut kena semua hujan itu. Oh, sudah. Kemudian bahasa Arabnya kebenaran. Shawab, ya kan? Wallahu a'lam bis. Shawab ini juga menimpa. Suka enggak suka benar datang nanti. Ja'al haq, waqul ja'al haq wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa wa rahmah wa la yazidu dzalimina illa khosara. Itu di surat Isra ya. Wa idza namna lil insana arada wa nabijanibi wa idza masal syarru kana ya usa. Baik. Jadi ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha inna fi dzalika atau inna dzalika Allah yasir. Asaba menimpa. Apapun yang menimpa. Jadi musibah ini lebih tepat bisa nikmat ini. Bisa nikmat, tidak harus bencana. Nah, makanya dibedakan dengan azab. Kalau azab siksa. Kalau azab datang pasti pendosa saja yang kena itu. Nih, bedanya ya. Kalau azab siksa hanya pendosa saja. Makanya di Quran wa ma kana Allahu yu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak mungkin mengazab umatmu yang durhaka itu Muhammad selama engkau di situ. Maka Allah yang zibahum wahum yas taghfirun. Allah tidak akan mengazab mereka sementara atau ketika mereka beristighfar. Selama masih ada istighfar, masih ada santri ya nantinya. Nah, kalau musibah sesuatu yang menimpa sesuai kadar. Kalau bala itu ujian. Nah, sudah paham ya? Oke. Jadi bala ini ujian. Bagaimana itu? Tabarakalladzi biyadihil mulku wa 'ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Agar muji Allah itu. Ayyukum ahsanu, itu Quran ini banyak yang saya senangi. Semuanya lah itu. Untung bunyi ayat Quran itu untuk menguji kalian mana amalnya yang paling baik. Coba amal yang paling banyak. Coba di situ bunyinya aksaru amala, bukan ahsan. Jadi Quran ini kok enteng banget ya ke kita itu loh. Yes, pokoknya iman sedikit surga lah. Nah, itu dia. Ini kalau paham Quran, kalau enggak paham Quran, wih jangan begitu, nanti Tuhan marah. Ayo sedekah biar Tuhan senang katanya. Tuhan kok dianggap pemarah. Ini konsepnya menurut laisa min mazhabina, ini bukan mazhab kita.
Mazhab kita adalah Tuhan itu rasional. La ma'qula illallah, makna la ilaha illallah. Tuhan itu eksis, la mawjuda illallah, tidak ada wujud selain Tuhan. Tuhan itu adalah fikih, la ma'buda, tidak ada yang pantas disembah. Bahkan dalam tasawuf, la mahbuba illallah, tidak ada yang layak dicintai kecuali Tuhan. Jadi Tuhan ini cinta, orientasi cinta. Tujuan al-ghayatul quswa dari segala cinta, al-maqsudul a'zam. Sasaran cinta kita itu Tuhan. Coba Anda pakai perspektif takut atau cinta. Saya takut Allah. Beda dengan saya cinta Allah itu. Kesannya itu loh. Bapak cinta ke anak. Ini pandangan Imam Rafi'i ini ya. Dua matahari kembar, Imam Rafi'i dan Imam Nawawi dalam mazhab Syafi'i atau Syafi'iyah ya. Bapak cinta ke anak misalnya. Anaknya nakal-nakal sedikit ya dibiarin lah. Ya kan? Coba anak misalnya ketika digendong lalu pipis. Dibanting, pelintir kepalanya, siram air panas, cabuti bulunya, kalau ada ya kan. Itu bapak bodoh begitu itu. Ya anak-anak ya ketawa saja. Artinya, kalau sesekali kita berbuat dosa, santai saja. Allah Maha Pengampun. Nah itu dia. Tapi jangan diterus-teruskan ya keterlanjuran dosa ini. Jangan diteruskan lalu meyakini Tuhan Maha Pengampun. Pada saat yang sama kita membiarkan keterlanjuran dosa. Dan enteng-enteng saja berbuat dosa, itu justru degradasi spiritual. Jadi ya kira-kira seperti itulah. Ibu sayang ke anaknya. Kira-kira kalau ibu sayang anak, sesekali dicubit enggak anak itu? Kalau nakal ya kan? Kalau bapak ekstrim, kamu kalau nakal-nakal tok, saya kasih adik kamu, itu bapak. Bapak lebih ekstrim lagi, kamu minta mak baru ya. Itu bapak yang punya problem dengan imajinasi hormonal. Rohim nggak ngerti ya, imajinasi. Reza ngerti imajinasi hormonal ya. Karena pada manusia ada hormon testosteron yang ada pada testis itu memproduksi sperma. Saya ngerti nggak ngerti urusan kalian pokoknya itu. Bahasa ilmuwan memang begini. Oke. Makanya musibah, bala ini diuji kan dalam rangka mencubit itu loh. Bagaimana kita naik kelas harus diuji. Waliyubliyal mu'minina minhu balaan hasanah. Wa ma ramaita idz ramaita walakinnallaha harama waliyubliyal mu'minina minhu balaan hasanan. Kita dikasih bala yang baik. Bukan rezeki tok, rizqon hasanan, janji yang baik surga, wa'dan hasanan, kemudian mataan hasanan, properti, rumah, kekayaan yang baik. Tidak. Kita juga kordon hasanan, ngasih utangan yang baik ke Allah. Tapi pada saat yang sama kita juga dikasih balaan hasanan, ujian. Ini menarik teman-teman sekalian ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini saya ikut ujian, kalian ujian ini. Kuliah, mahasiswa misalnya. Niko yang tidak lulus-lulus ya, semoga tahun ini lulus. Dan cepat menjadi buronan mertua ya. Kemarin Niko saya lihat sudah putus asa ya, dan pegang-pegang tali. Saya khawatir dia bunuh diri itu. Dipegang, kayaknya tidak bisa lulus tahun ini Pak. Nah itu dia. Ya sudah tidak lulus berarti dosennya cinta itu. Ini kita ujian misalnya. Nah ini kita ujian. Dulu atau kalian pernah ikut ujian waktu SMP, ya kan? Biasanya pengawas ujian itu guru kalian atau guru dari luar? Bisa guru dari luar. Dan guru ini seolah pengawas ujian seolah-olah sakit gigi dan sariawan. Diam semua. Kalau bertanya enggak boleh. Ya kan? Ketika ujian itu loh. Pak, ini nanya gimana, Pak? Kecuali ada kesalahan. Ada teks, ada lembar pertanyaan yang kosong itu beda lagi. Tapi kalau nanya jawabannya itu malah Anda disalahkan, didiskualifikasi nanti itu. Oke. Demikian pula Tuhan ketika menguji, karena dia guru, tanda kutip ya, al-alim, maka Tuhan itu diam. Sudah kamu kerjakan saja. Jadi intinya ujian ini kalau mau lulus dihadapi. Nggak usah dikerjakan ya, dihadapi saja. Jadi ujian di situ, Anda di sini. Jadi dihadapi saja. Tidak, tetap dikerjakan. Ada dua cara lulus ujian. Nomor satu, menghadapinya. Iya kan? Yang kedua, selain menghadapi dua cara. Pertama, menerima ujian itu. Yang kedua, menghadapinya atau melampauinya, memperbaikinya. Ini fakta saya gemuk misalnya. Saya mau diet. Saya harus terima bahwa saya kelebihan berat badan, obesitas. Jadi lemak atau obesitas itu bagaimana dia bekerja? Ketika Anda tidur, lemak itu masuk ke lemari baju Anda dan memperkecil kancing bajunya. Nah, besoknya ketika dipakai tambah kecil. Nah, itu dia. Itu cara lemak bekerja itu. Ya Nik ya.
yang katanya Heri panjang, padahal panjang itu kalau terlentang ya kan. Justru Heri tidak bisa bedakan panjang dan tinggi. Mungkin dia perspektifnya berbaring ya kan, berbaring. Oke. Sudah paham ya? Azab, musibah, bala dan seterusnya. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu Baqarah itu 157. Kemudian awalamma asabatkum musibah qad asabtum mithlaiha qultum anna hadza dan seterusnya ya. Fakai bisa musibah memang qaddamat aidihim. Yang jelas begini, ma asabatka min khairin faminallah. Yang baik-baik dari Allah. Wa ma asabatka min sayyi'atin famin nafsika. Yang buruk-buruk itu dari dirimu. Berarti kalau bencana alam, kemudian banjir, longsor, misalnya gempa dan lain-lain, itu kesalahan kita, tsunami atau kesalahan kita atau memang wataknya alam demikian, force measure. Kita bisa melihat dalam dua hal. Nomor satu tetap kesalahan kita. Gempa, kok bukan bumi yang disalahkan, kok kita? Betul. Karena bumi ini berusaha menyeimbangkan diri. Ya salahnya kita pas di bumi itu saja. Coba pak di atasnya sedikit, kan tidak kena gempa, ya kan? Nah itu dia. Jadi salah tempat ini. Tetap kesalahan Anda kalau Anda. Ya, kok agak aneh pandangan ini ya diterima, tidak diterima, pokoknya beginilah cara ilmuwan berpikir itu. Ikut akalnya ulama saja, enteng nanti hidupmu. Nah, banjir, tsunami misalnya. Jadi musibah-musibah yang sifatnya bencana alam, alam berusaha menyeimbangkan diri. Corona misalnya, itu kan ketika corona, itu langitnya Wuhan sangat cerah. Jadi seolah-olah langit ini lapisan ozon memperbaiki diri. Kalau Anda sakit, itu badan Anda melakukan self-healing, personal healing. Bukan healing yang versi anak-anak muda sekarang. Weh healing, itu yang di sosmed itu biasanya. Nah, itu suruh datang ke kampung kita, itu hampir di setiap gang itu ada healing ya. Healingan padi yang berangkat pagi, pulang sore itu healingan padi. Itu healing yang sebenarnya, selain berfilsafat tentu saja. Semua sudah ada itu. Qabli an nabraha, sudah ada semuanya. Di fi kitabin, di Lauh Mahfuz itu sudah ada itu. Min qabli an nabraha, sebelum kami wujudkan catatan musibah itu sudah ada. Oke, inna dzalika 'ala Allah itu gampang sekali. Nah, sekarang terapinya likaila ta'saw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Kan musibah tidak bisa kita kendalikan ini. Supaya kalau datang musibah kamu likaila ta'saw, tidak putus asa dengan kegagalanmu mengelola, mencerdasi musibah tadi. Wala tafrahu bima atakum. Dan kalau kamu selamat, kamu tidak jumawa. Biarin saja, yang mati bukan saya kok. Nah, begitu. Nah, jadi tidak jumawa. Siapakah orang yang jumawa? Ini penggalan ayatnya ya adalah wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Apa maknanya nih ayat 23 ini? Menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri. Oke. Mukhtal ini sombong, jumawa, angkuh yang ditampakkan, fakhur sombong yang disembunyikan. Supaya paham maknanya. Paham makna Quran. Ini banyak itu kamusnya itu untuk paham Quran itu. Ya. Apa mukhtal, kesombongan yang ditampakkan, angkuh. Kalau fakhur, kesombongan yang disembunyikan. Dia tidak tampakkan bahwa dia sombong itu, tapi dalam hatinya sombong. Wih, ini celaka semua, saya tok yang selamat ini. Memang saya yang paling disayang Tuhan. Nah, itu dia. Ada juga teman yang ketika di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi itu, kamu kok ke Masjid Nabawi terus? Wih, itu sowan ke Nabi begini. Saya cukup sekali saja. Dia dengan angkuhnya. Itu mukhtal, sombong yang ditampakkan. Dengan sombongnya mengatakan, saya cukup sekali ke Nabi itu. Kamu kok sampai puluhan kali ke Masjid Nabawi itu, berdiri, sholat, berdoa di makam Nabi itu ngapain? Nah, itu sombong yang ditampakkan. Dalam pandangannya kita yang bodoh atau saya, kok sering ke Masjid Nabawi? Begitu. Justru terbalik, sebenarnya Nabi bosan lihat dia orang. Betul ya? Sulit dipahami, putar lagi rekamannya. Angel Pak, pokoknya begitu. Alladzina yabkhuluna, salah satu wataknya, cirinya adalah, atributnya, indikatornya adalah, dilalahnya ya yabkhuluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl. Pelit dan mengkampanyekan pelit. Sudah tahu dia kaya, tapi nyumbang masjid cuma 5.000 rupiah. Itu pun uang mainan misalnya.
Nah, kalau mau kaya dia pembangunan ini pesantren Luhur ini sumbang. Sudah Pak, ini 500 juta. Berarti kan keren, ya kan? 500 juta itu hanya remahan rengginang saja bagi orang kaya, ya kan? Nah, itu dia. Sudah. Wa ya'muruna bil bukhl, mengkampanyekan itu. Ingat ya, pelit ini penyakit nasional, bahkan multinasional. Multi years, itu berkepanjangan juga. Years tahun ya, multi years. Jadi begini, saya pelit ke Jayadi, ya Jayadi umumkan ke RT, jangan berteman ya, dia pelit. Terus begitu. Lalu pelit tingkat desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, sampai nanti ada pelit nasional, gara-gara begitu. Tengok saja pembangunan pesantren, masjid itu kok lama. Pasti banyak yang mukhtalin fakhur, yakni alladzina yabkhuluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl. Nah, mari kita mulai rapat pembangunan ini dengan Fatihah, khataman Quran 40 kali. Itu 20 tahun tidak selesai. Fatihah tok. Dia mengira kalau Fatihah kubah datang. Cor apa itu koral dan semen dan pelias. Padahal seharusnya datang ke toko bangunan tentu saja. Wa may yatawalla, orang yang menolak itu berpaling, fa innallaha huwal ghaniyyul hamid. Apa maknanya ghani? Apa? Maha kaya. Sebenarnya kurang tepat ya. Ghani ini tidak butuh sesuatu. Jadi kalau maha kaya kurang tepat. Ghani maha tidak butuh apapun. Jadi kita ini dianggap kaya bukan karena miskin harta, bukan. Tapi karena kita tidak butuh. Karena kita tidak mau repotkan orang lain, itu dia. Allah itu Al-Ghani, maha tidak butuh apapun. Allah tidak butuh sholat kita kok Pak, makanya tidak usah sholat. Nah itu kata beberapa orang, ya kan. Baik, saya kira demikian. Ada pertanyaan nggak? Bagus ini ngaji begini nih, tidak ada pertanyaan. Oke, ini saya langsung saja kesimpulan ya, supaya cepat selesai. Wah, ini sudah berpesta ini ya. Memang kadang hidup begini banyak pesta-pestanya ini. Sebenarnya saya ingin berbagi dengan semut ini ya, dengan gula. Tapi ya, jangan kopi lah. Oke. Ya, semut ini binatang yang cerdas, pekerja keras. Dan langsing itu. Dia mati di tempat kerjanya, kan mati di kopi, di teh biasanya. Dia sampai mati di tempat kerja itu. Jihadnya sungguh-sungguh dalam bekerja. Ada binatang yang cenderung pemalas. Itu saya mengamati binatang belakangan ini ya. Kan kemarin ayamnya Plato ya, cicak. Cicak itu kan pemalas kerja. Tapi nanti tiba-tiba datang laron hap lalu ditangkap kan begitu. Ada lagunya itu. Jadi tawakalnya cicak ini besar. Dia hanya bersembunyi di tembok, di balik kalender. Dan perhatikan, cicak itu rata-rata gemuk ya. Saya lihat postur-posturnya kayak Farid itu. Anak Bahri dan siapa, Dita tidak ada. Nah, kalau semut ini macam Niko. Dan Yusron, nah itu dia. Katanya semut itu komitmen ya. Dia berkomitmen pada pekerjaannya. Lupa, semut itu ada di Quran katanya Yusron. Ya, iblis ada. Santai saja. Setan juga banyak, 88 kali malah. Tambah 11 kali bentuk jamak. Nah, mari kita buat kesimpulan sekurang-kurangnya 2. Musibah ini mengagetkan kita sekurang-kurangnya dalam 2 aspek. Pertama, mengagetkan kita dari rutinitas untuk kemudian kita merasa kecil. Kita kecil sebagai mikrokosmos di hadapan makrokosmos. Kita tak berdaya di hadapan alam semesta. Apalagi di hadapan Sang Mahadiri, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pendekatan pertama. Yang kedua begini, ini loh semua bertasbih ini, yang tidak berakal, alam raya. Hai kamu manusia yang berakal, kapan bertasbih? Tasbih ini banyak ya. Tasbih kira-kira ada di dalam sholat enggak? Ada ya, di rukuk sujud ya. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la. Maknanya ya ayo sholat. Bertasbih maknanya mengagungkan Allah, menjauhkan Allah dari segala. Nah, pandangan kita, konsep kita, teologi kita tentang Tuhan, tentang musibah kita ganti. Oh, musibah ini cara Tuhan mendewasakan kita. Oh, musibah ini cara Allah merekat kohesi sosial. Apa itu? Ya supaya beda suku, beda agama, lalu saling membantu satu sama lain. Saya sedih. Kemarin yang musibah Cianjur itu, ada sumbangan dari gereja, dibakar, disobek-sobek itu. Ini orang kok cetek begini? Itu orang yang, mohon maaf ya, yang ya penampilannya mencolok lah. Jidat baru keluar dari bengkel ketok Pak Madulhab ya, seperti siapa? Kena Kamehame-nya siapa? Kimi Maki atau apalah itu, dalam Dragon Ball ya. Penampilannya begitu. Kami tidak terima sumbangan dari kafir. Aduh. Kok begitu ya? Nah, itu dia. Padahal mereka bukan nyumbang bukan atas nama agama, betul kan ya? Karena yang celaka, yang kena musibah, yang jadi korban itu keluarga kita.
sesama umat manusia, sebangsa setanah air, bahkan diikat dalam kewarganegaraan yang sama, kebinekaan yang sama. Nah itu dia. Sayangnya ada yang begitu-begitu dalam kemarin itu. Ya kalau nggak mau kasih kita aja lah, ya kan? Nah yang kedua, simpulan yang kedua begini. Musibah harus dilihat dari perspektif manusia di satu sisi, atau dilihat dari perspektif Tuhan, Al-Mubli, di sisi lain. Begitu musibah dilihat dari perspektif kita, maka pasti ada mismanagement, ada tata kelola yang salah dalam kita mengatur kehidupan ini. Maka kita kembali kepadanya, kepada Allah itu, Subhanahu wa ta'ala. Kalau dilihat dari perspektif Tuhan, ini cara Allah mendewasakan diri. Cara Allah memuliakan kita, mau naik kelas, ya bala dulu, ujian dulu. Maka supaya cepat move on, ini rumus paling hebat dalam kehidupan adalah likaila ta'saw ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Agar kamu tidak kecewa, sedih, tidak hopeless, tidak putus asa dengan kegagalan dalam menata kelola kehidupan berbangsa bernegara ini, wa la tafrahu bima atakum, serta tidak jumawa dengan pencapaian, dengan prestasi. Nah ini kan seimbang. Maka ini ciri pribadi yang visioner, ciri pribadi yang bagaimana di surat Al-Hasr itu di juz 28, wal tandur nafsum ma qaddamat lighad, orang yang punya visi jangka panjang, visioner. Bagaimana dia? Kalau buruk cepat perbaiki, kalau sudah baik ayo ditingkatkan, jangan stagnan di situ. Jangan euforia di sana, di prestasi, di pencapaian, di achievement, tapi cepat move on. Maka ciri pribadi yang visioner adalah pribadi yang cepat move on dari masa lalu. Kalau buruk ayo perbaiki, kalau baik ayo ditingkatkan. Jangan berhenti di situ. Nah ini ya pribadi, maka hidup ini gerak, dinamis. Orang yang menyia-nyiakan hidup, berarti orang yang menyia-nyiakan waktunya, berarti dia menyia-nyiakan hidupnya. Nah maka ini teguran sekurang-kurangnya untuk kita memperbaiki ya. Ya mari mula-mula perbaiki waktu saja lah untuk anak-anak muda, mahasiswa ini perbaiki waktu saja. 1 tahun 365 hari, betul ya? Ada 52 minggu. Kemudian 52 Sabtu. Biasanya kita tidak ngapa-ngapain. Sudah berkurang itu. 52 minggu tambah 52 Sabtu. Berapa itu? 104. Kemudian dikurangi libur nasional 16-20 hari. Kemudian dikurangi sholat, mandi, kepoin mantan, kemudian berselancar di sosmed, kemudian 8 jam lah kira-kira itu. Kemudian dikurangi tidur. Walhasil nanti waktu kita hanya 3 hari saja dalam 1 tahun kita hanya punya waktu produktif 3 hari. Coba itu. Ada pertanyaannya? Wallahu a'lam bishawab. Baik, Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma fiqna wa tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.